Firman Tuhan Harian. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan adalah mereka yang mau menerapkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran. Orang-orang yang dapat berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan adalah mereka yang mau menerapkan firman-Nya dan dapat dengan sungguh-sungguh berdiri di pihak kebenaran. Orang-orang yang menggunakan tipu daya dan melakukan ketidakadilan, semuanya tidak memiliki kebenaran, dan mereka semua mendatangkan aib bagi Tuhan. Siapapun yang menimbulkan pertikaian di dalam gereja adalah kaki tangan iblis. Merekalah jelmaan iblis. Orang-orang seperti ini sangatlah jahat. Orang-orang yang tidak memiliki kearifan dan tidak mampu berdiri di pihak kebenaran, semuanya memendam niat jahat dan menodai kebenaran. Terlebih lagi, orang-orang ini merupakan representasi iblis yang khas. Mereka tidak mungkin ditebus dan akan dengan sendirinya tersingkirkan. Keluarga Tuhan tidak boleh mengizinkan orang-orang yang tidak melakukan kebenaran untuk tetap tinggal. Juga tidak boleh membiarkan mereka yang dengan sengaja mengacaukan gereja untuk tetap tinggal. Namun, saat ini belum waktunya untuk melakukan pekerjaan pengusiran. Orang-orang semacam itu hanya akan disingkapkan dan disingkirkan pada akhirnya. Tidak ada lagi pekerjaan sia-sia yang perlu dilakukan atas orang-orang ini. Mereka yang adalah milik iblis tidak mampu berdiri di pihak kebenaran, sedangkan orang-orang yang mencari kebenaran dapat berdiri di pihak kebenaran. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran tidak layak mendengarkan jalan kebenaran dan tidak layak menjadi saksi kebenaran. Kebenaran sama sekali tidak diperuntukkan bagi telinga mereka, melainkan ditujukan kepada mereka yang melakukannya. Sebelum kesudahan setiap orang dinyatakan, mereka yang mengganggu gereja dan mengacaukan pekerjaan Tuhan akan pertama-tama disisihkan sekarang ini untuk ditangani kemudian. Begitu pekerjaan itu selesai, tiap-tiap orang ini akan disingkapkan dan setelah itu akan disingkirkan. Untuk saat ini, sementara kebenaran disediakan, mereka akan diabaikan. Ketika kebenaran telah dinyatakan seluruhnya kepada manusia, orang-orang itu harus disingkirkan. Itu akan menjadi saat ketika semua orang akan dikelompokkan sesuai jenisnya. Kepicikan berpikir dari orang-orang yang tak memiliki kearifan akan mendatangkan pemusnahan mereka di tangan orang-orang jahat. Mereka akan disesatkan oleh orang jahat tanpa bisa kembali. Inilah perlakuan yang pantas mereka terima, karena mereka tidak mencintai kebenaran, karena mereka tidak mampu berdiri di pihak kebenaran, karena mereka mengikuti orang jahat dan berdiri di pihak yang jahat, dan karena mereka bersekongkol dengan orang jahat dan menentang Tuhan. Mereka tahu benar bahwa orang-orang jahat itu menyebarkan kejahatan, tetapi mereka mengeraskan hati dan memunggungi kebenaran untuk mengikuti mereka. Bukankah orang-orang ini yang tidak melakukan kebenaran melainkan melakukan hal-hal yang menghancurkan dan menjijikkan, semuanya melakukan kejahatan? Walaupun ada di antara mereka yang menampilkan diri sebagai raja
Dan ada orang-orang yang mengikuti mereka. Bukankah natur mereka yang menentang Tuhan sama saja? Dalih apa yang dapat mereka miliki untuk mengklaim bahwa Tuhan tidak menyelamatkan mereka? Alasan apa yang dapat mereka kemukakan bahwa Tuhan tidak adil? Bukankah kejahatan mereka sendiri yang menghancurkan mereka? Bukankah pemberontakan mereka sendiri yang menyeret mereka ke neraka? Orang-orang yang melakukan kebenaran pada akhirnya akan diselamatkan dan disempurnakan oleh karena kebenaran. Orang-orang yang tidak melakukan kebenaran pada akhirnya akan mendatangkan pemusnahan atas diri mereka sendiri oleh karena kebenaran. Inilah kesudahan yang menanti orang-orang yang melakukan kebenaran dan yang tidak melakukan kebenaran. Aku menasihati setiap orang yang tidak berniat melakukan kebenaran agar meninggalkan gereja secepat mungkin, agar tidak semakin banyak berbuat dosa. Bila saatnya tiba, penyesalan akan terlambat. Khususnya mereka yang suka membentuk kelompok eksklusif dan menciptakan perpecahan, beserta para perundung lokal di dalam gereja. Mereka harus meninggalkan gereja lebih cepat lagi. Orang-orang seperti ini yang memiliki natur serigala jahat tidak dapat berubah. Akan lebih baik jika mereka meninggalkan gereja segera, selagi ada kesempatan. Jangan pernah lagi mengganggu kehidupan normal saudara-saudari, dan dengan demikian terhindar dari hukuman Tuhan. Mereka di antaramu yang telah bersahabat dengan mereka, sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk merenungkan dirimu sendiri. Akankah engkau meninggalkan gereja bersama dengan orang-orang jahat itu, ataukah tetap tinggal dan mengikutiku dengan taat? Engkau harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Aku memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih, dan aku menunggu jawabanmu.